Taman Eden. Apa yang membuat Taman Eden menarik sehingga kita ingin hidup di bumi seperti di Taman Eden? Mari kita pelajari. Next. Kejadian 1 ayat 26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Artinya kita diberikan kuasa, manusia diberikan kuasa atas segala ciptaan Allah di bumi. Kita lihat gambar di sebelah kiri, sedemikian serupa dan segambarnya kita dengan Allah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kita pun diciptakan roh, jiwa, dan tubuh. Penting dilihat, Roh Kudus yang sama ada di dalam roh manusia pertama, Adam. Next. Kejadian 2 ayat 7 berkata, dan Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan, impartasi kehidupan dari Allah ke dalam lubang hidungnya. Dan manusia menjadi makhluk hidup, speaking creature like God. Manusia menjadi makhluk yang berbicara seperti Tuhan. Next. Roma 8 ayat 16 berkata, roh itu bersaksi bersama dengan roh kita. Agar roh kita bisa bersaksi, artinya bisa berkata-kata, bercakap-cakap, speaking creature. Bahasa pertama umat manusia sesungguhnya adalah bahasa roh. Karena Allah itu roh, manusia diciptakan sebagai makhluk roh. Apapun bahasa ibu kita, mother tongue kita, sesungguhnya itu bahasa sekunder. Karena pada waktu itu di Taman Eden, Adam bercakap-cakap dengan Allah dengan menggunakan bahasa roh. Bahasa yang diajarkan oleh Roh Kudus sendiri, yang tidak dimengerti oleh manusia natural. Di Taman Eden, apapun yang dibutuhkan oleh manusia, oleh Adam pada waktu itu, semua disediakan oleh Allah. Tidak perlu bersusah payah, apapun yang dibutuhkan sudah disediakan Allah. Mau enggak hidup seperti itu? Tanpa stres, tanpa ada malapetaka, tanpa ada kejahatan, tanpa ada sakit penyakit. Semua tenang, tentram, damai, bahagia, enjoy. Semua sudah disediakan Allah. Binatang-binatang dan manusia hidup rukun. Semuanya indah, baik. Pada hari sejuk, Allah berjalan-jalan bersama Adam, bercakap-cakap. Luar biasa sekali. Konon ketika malaikat melihat pada waktu Allah bersama dengan Adam sedang berjalan-jalan di hari sejuk, malaikat melihat Allahnya double. Karena sedemikian serupa dan serupa Allah, Adam dengan Allah. Adam pun memerintah segala ciptaan yang ada yang dipercayakan Allah kepada Adam
melalui perkataannya, sama seperti Allah. Allah menciptakan dunia dengan perkataannya. Jadilah terang, terang itu jadi. Demikian juga dengan Adam. Adam mengatur, memerintah, memberi nama, semua melalui perkataannya. Next. Adam tidak perlu sekolah. Adam tahu yang benar, yang salah dan sebagainya karena di-download oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajarkan, menuntun. Adam memiliki discernment. Apa itu discernment? Kemampuan yang diberikan Tuhan untuk memahami, mengenali, membedakan sesuatu dengan cepat dan jelas antara yang benar dan salah, baik dengan yang terbaik, terutama dalam situasi yang kompleks dan atau sulit. Discernment melibatkan pemahaman yang mendalam, kecerdasan intuitif, kecerdasan secara naluri yang bukan karena sekolah, bukan karena belajar, bukan karena apa yang dilihat mata, tetapi karena tuntunan Roh Kudus, sehingga Adam bisa memberikan penilaian yang tepat. Ini level di atas natural yang bisa dilihat oleh mata. Bagi dunia natural, ini sesuatu yang supernatural. Segala sesuatu dituntun oleh Roh Kudus. Tetapi bagi manusia rohani yang supernatural itu normalnya kehidupan mereka yang hidup secara rohani. Next. Kejadian 2 diceritakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan, knowledge, tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini membuat manusia independen, tidak membutuhkan Tuhan. Kejadian 3 ayat 4-5, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, si ular menggoda Hawa dengan buah yang sedemikian ranum, menarik, dan dia berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ternyata yang membuat Hawa terpukau dengan buah ini tidak hanya ranumnya, indahnya, tetapi godaan untuk menjadi seperti Allah, untuk menjadi independen. Itulah yang membuat Hawa terpukau. Dia makan, diberikannya juga kepada Adam. Pada saat itu manusia jatuh ke dalam dosa. Next, kita bisa melihat perbedaan gambar yang kiri dan yang kanan. Yang kiri ketika mereka belum jatuh ke dalam dosa, tadi kita sudah jelaskan, dan yang kanan setelah jatuh ke dalam dosa, maka dosa memisahkan Allah dengan manusia. Tubuh dan jiwa Adam menyatu, terpisah dari rohnya. Rohnya mati, artinya terpisah dari Allah. Ketika di Taman Eden,
Adam dan Hawa sesungguhnya telanjang, tetapi mereka tidak menyadari ketelanjangannya karena ada sinar kemuliaan Allah yang menutupi tubuh mereka, dan hidup mereka fokus kepada Tuhan. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka menyadari ketelanjangannya, mereka bersembunyi, menyematkan daun menutupi auratnya. Orang yang jatuh ke dalam dosa fokusnya kepada dirinya sendiri. Kejadian 3 ayat 17 berkata, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan, perhatikan, bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ketika di Taman Eden, tanah ini dengan sendirinya menghasilkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Adam dan Hawa. Ketika dosa masuk, tanahnya berubah sifat, sehingga harus dengan susah payah manusia untuk memperoleh rezekinya. Tidak hanya tanah yang berubah sifat, binatang-binatang yang dulunya rukun sekarang memangsa satu dengan yang lain. Kalau di Taman Eden tidak butuh ada polisi, jaksa, hakim, karena tidak ada kejahatan. Begitu dosa masuk, kejahatan ada di bumi, sehingga dibutuhkan penjara, sakit penyakit masuk ke dalam bumi. Dan iblis terus-menerus berusaha menipu, meneror manusia seperti harimau yang mengejar rusa. Next. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, sekarang manusia tidak punya lagi Roh Kudus, tadi kita sudah lihat, sehingga tidak bisa menerima download dari Roh Kudus lagi. Mereka hanya bergantung kepada panca inderanya. Kalau dulunya mereka punya GPS rohani dari Roh Kudus, mereka memiliki discernment sehingga tahu, oh saya harus ke kanan, ke kiri, putar balik dan sebagainya. Sekarang mereka ibarat orang buta, nggak tahu mesti kemana. That's why manusia membutuhkan knowledge, pengetahuan, butuh education, pendidikan. Mereka berusaha membuat peta yang bisa diterima oleh panca indera mereka, karena mereka tahunya berdasarkan panca indera, untuk mereka bisa hidup dan tahu kemana yang benar, salah, baik, buruk. Malangnya, knowledge dan education ini ditunggangi pula oleh si iblis. Dari mana kita tahu? Negara Amerika didirikan oleh George Washington dengan mendedikasikan negara ini kepada Tuhan. Bahkan di uang US dollar tertulis, in God we trust, kepada Allah kami percaya. Tetapi ketika orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang menolak Tuhan itu diberikan kuasa, kemudian mereka mulai melarang Alkitab dipergunakan di sekolah-sekolah. Melalui education, mereka itu mempengaruhi. Seperti sekarang, di banyak negara maju,
sekolah, pendidikan mengajarkan tidak ada pria, tidak ada wanita, tidak ada gender melalui pendidikan yang ditunggangi oleh si iblis. Kita tahu bagaimana Amerika sekarang semakin lama semakin merosot karena mereka meninggalkan Tuhan. Next. Gambar apakah ini? Bebek atau kelinci? Siapa yang pilih kelinci? Siapa pilih bebek? Sesungguhnya di dunia tidak ada kebenaran yang sejati. Ketika kita mengira ini kelinci, iblis membuat kita kan cuma bisa lihat dengan pandangan mata. Terus iblis bilang, "Hey, ketika kita salah pengertian apa yang terjadi, tentunya kita salah mengambil keputusan. Itulah sebabnya banyak sekali keputusan-keputusan salah dalam kehidupan kita, karena kita sana katanya kelinci, dengar yang sini katanya bebek, betul nggak? Di dunia tidak ada kebenaran sejati. Waktu saya kecil, makan telur banyak-banyak sehat. Sekarang katanya kolesterol. Kebenaran dunia itu berubah. Hanya kebenaran Tuhan dan firman-Nya yang dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Tahukah kita percaya sekali sama dokter. Ketika kita ke dokter, sesungguhnya dokter tidak bisa menyembuhkan penyakit kita. Apa yang dilakukan dokter? Kita lapor simptom kita seperti apa, kemudian dokter berusaha. Oke, kalau simptom BC berarti obatnya ini. Ketika kita datang lagi kontrol, kita cerita simptomnya beda sekarang, XYZ. Oh, berarti bukan penyakit itu. Kalau XYZ penyakitnya beda lagi, obatnya beda lagi. Itulah sebabnya ketika kita ke dokter, apalagi kalau ganti-ganti dokter, obatnya selalu berubah dan mahal pula. Itulah cara iblis untuk menunggangi didikan, pengetahuan, dan kita manusia natural bergantung kepada pendidikan dan pengetahuan. Next. Karena itu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengirimkan Yesus untuk mati di kayu salib, menebus dosa seluruh isi dunia, dan bangkit mengalahkan maut. Barang siapa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, lahir baru, posisinya dipulihkan sama seperti posisi Adam ketika masih di Taman Eden. Roh Kudus ada di dalam roh kita, tapi tidak untuk semua orang, hanya untuk orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan lahir baru. Roh Allah tinggal di dalam roh kita dengan segala kekayaannya. Kita menerima paspor baru, paspor warga negara kerajaan Allah. Next. Jangan lupa kita masih tetap hidup di dunia ini, sehingga kita tetap punya pilihan. Apakah kita akan hidup sesuai dengan hukum kerajaan Allah, atau hidup menurut cara dunia, cara natural.
kita punya pilihan memilih wisdomnya dunia atau wisdomnya Allah, hikmatnya Allah. Roma 15 berkata, Paulus tahu apa yang baik, tetapi bukan apa yang baik yang dilakukannya, tetapi yang bersifat kedagingan yang dilakukannya. Lalu bagaimana supaya kita bisa hidup sesuai hukum kerajaan Allah? Next, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita disarankan tidak hidup, tidak berpikir menurut cara pikir dunia, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, berubah dengan pembaharuan firman Tuhan, sehingga kamu dapat membedakan di sini di ESV dikatakan you may discern, bukan membedakan berdasarkan apa yang dilihat oleh mata, tetapi membedakan karena download dari Roh Kudus, sama seperti Adam ketika masih di Taman Eden. Dia punya discerning spirit, roh untuk membedakan karena tuntunan dari Roh Kudus. Ketika kita memperbarui pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan, kita bisa membedakan, discern mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Target kita gambar sebelah kiri. Orang Kristen itu seharusnya isinya apa? Firman, full firman. Next. Orang Kristen tidak lagi hidup berdasarkan pengetahuan natural, tetapi hidup berdasarkan revelation knowledge, pengetahuan pewahyuan. Apa itu? Jenis pengetahuan dari Tuhan yang dapat membantu orang beroperasi di tingkat yang lebih tinggi dan membedakan diri mereka dari dunia. Kenapa bisa beroperasi di tingkat yang lebih tinggi? Karena mereka menerima download dari Roh Kudus dan mereka memiliki discerning spirit, kemampuan membedakan yang diilhami oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya memperoleh revelation knowledge? Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ketika pikiran kita full firman, kita hidup berdasarkan revelation knowledge dari Roh Kudus, maka kita melihat segala sesuatu seperti Tuhan melihat. Dan ketika kita lahir baru, yang paling dahsyat, kemampuan kita berbicara setara dengan apa yang dilakukan oleh Adam ketika di Taman Eden dipulihkan. Karena Roh Allah tinggal di dalam kita. Ketika kita berkata-kata, yang kita perkatakan adalah firman Tuhan, yang kita pikirkan firman Tuhan, yang kita rasakan firman Tuhan, perkataan kita ini setara dengan perkataan Allah. As He is, so are we in this world. Sama seperti Yesus, kita ada di dunia ini. Yohanes 6 ayat 63 berkata, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, dan berkuasa untuk mencipta seperti Tuhan mencipta alam semesta. Next, 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah
pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Tahukah kita arti ayat ini? Semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar, itu hanya terjadi sekali di dalam sejarah ketika Allah menampakkan diri pada Musa. Tidak pernah terjadi lagi. Tembok Yeriko yang tebalnya 5 kereta bisa berjajar, bahkan bisa berlomba adu cepat di atas tembok itu, diruntuhkan Yosua dengan jalan mengelilingi tembok Yeriko sesuai hikmat Roh Kudus. Itu tidak pernah terjadi dalam sejarah kecuali terjadi pada Yosua. Dan hal yang sama Tuhan mau lakukan buat kita. Segala sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah, Tuhan mau lakukan satu-satunya yang dahsyat itu untuk kita. Inilah arti janji itu. Tuhan mau melakukannya buat kita. Syaratnya tadi yang sudah kita pelajari. Kepala full firman, perkataan kita setara dengan perkataan Yesus. Maka Tuhan akan memberikan semua yang disediakan Allah untuk mereka, untuk kita, sebut nama kita, untuk Yeni Indra yang mengasihi Dia, untuk kita semua. Next, Efesus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di surga di dalam Kristus. Melalui Kristus segala berkat rohani di surga itu sudah diberikan kepada kita. Bahkan Norli Translation mengatakan yang telah memberkati kita dengan segala sesuatu yang surga sendiri menikmatinya. Artinya apa yang dinikmati oleh surga itu bisa kita nikmati sekarang. Hidup di bumi seperti di surga, hidup di bumi seperti di Taman Eden, semua sudah disediakan Allah. Next, Roma 12 ayat 3 berkata, hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Berpikir bagaimana? Roma 12 ayat 1 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 2 mengajarkan kita pembaruan budi supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah. Ketika kita mendedikasikan hidup kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kita memperbarui pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan sehingga kita memiliki kemampuan discernment seperti yang dilakukan Adam saat di Taman Eden. Maka kita bisa berpikir sedemikian rupa sehingga kita dapat menguasai diri menurut ukuran iman, the measure of faith. Ukuran iman yang dianugerahkan Tuhan, yang dikaruniakan Allah kepada kita semua. Kita semua sudah diberikan ukuran iman yang sama, benih iman yang sama. Dan Galatia 2 ayat 20 mengatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, meskipun kita masih hidup di dunia, masih hidup dalam daging, adalah hidup oleh iman anak Allah. Kita diberikan ukuran iman yang sama, dan iman yang tinggal di dalam kita ini adalah iman anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Next, Markus 11 ayat 12 sampai 25 menceritakan ketika Yesus bersama murid-muridnya, kemudian Yesus lapar melihat pohon ara.
Yesus mencari buah pohon ara tetapi tidak menemukannya. Sehingga Yesus mengutuk pohon ara itu, dia berkata, jangan ada yang makan buahmu lagi. Seolah tidak terjadi apa-apa, pohon aranya tetap biasa-biasa saja. Keesokan harinya, ketika Yesus dan murid-muridnya melewati pohon ara itu, Petrus terkejut ketika melihat pohon aranya sudah kering. Dia berseru, Guru, pohon ara yang kau kutuk sudah mati sampai ke akar-akarnya. Sesungguhnya apa yang Tuhan Yesus ajarkan melalui peristiwa ini? Tuhan Yesus itu mengajarkan bahwa sesungguhnya benda-benda, tanaman, binatang, benda-benda mati itu tunduk kepada perkataan kita. Termasuk pompa sanyo Pak Asang. Nurut ketika kita memperkatakan dengan otoritas yang sudah dipulihkan ketika kita sudah lahir baru. Ini yang Tuhan ajarkan melalui peristiwa ini. Next. Markus 11 ayat 22 sampai 24. Yesus menjawab mereka, milikilah iman Allah. Ini dari Basic English terjemahannya. Kalau TP mengatakan percayalah kepada Allah. Kita sudah belajar tadi, yang kita miliki adalah iman anak Allah. Jadi ayat 22 sudah kita miliki. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa itu artinya siapa saja yang berkata, kita ingat tadi kita berkata dengan penuh kuasa kepada gunung ini. Gunung ini menggambarkan apa? Hal-hal yang rasanya mustahil untuk disingkirkan. Gunung ini bisa masalah, bisa penghalang, bisa yang secara natural kita lihat, mustahil, gak mungkin ini. Tetapi Tuhan berjanji, gunung ini ketika kita memperkatakan beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena kita memperkatakan dengan otoritas dan percaya. Beberapa waktu yang lalu kami mengalami penyakit yang mengganggu. Saya sudah berdoa, saya sudah paham tentang prinsip ini. Saya sudah mengusir, memperkatakan, tetapi tidak juga pergi. Kemudian saya sadar, ketika jawab doa belum tercipta, kesalahan pasti di pihak saya, bukan di pihak Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Saya kembali ke ayat 22. Milikilah iman Allah atau percayalah kepada Allah. Saya sudah punya iman anak Allah, tetapi kemungkinan besar saya begitu sibuk, fokus saya dengan apa kata dokter, berita dunia, kalau begini pasti begini-begini. Akibatnya iman anak Allah yang di dalam saya tidak bisa berkembang dan tidak bisa mengerjakan bagiannya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Iman timbul karena pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Ya, ketika jawaban doa tidak didapat, kita harus kembali kepada firman, dengarkan firman, renungkan siang dan malam. Ketika saya merenungkan,
Kemudian ayat berikutnya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Roh Kudus tiba-tiba mengingatkan saya, Yeni, apakah kamu sudah menerima? Wow. Ketika saya menyadari hal itu, kemudian saya tahu di sini letak kesalahan saya. Saya memutuskan untuk menerima kesembuhan itu. Apakah instan langsung sembuh? Enggak. Simptomnya makin menjadi-jadi, tapi yang berubah adalah diri saya. Kalau tadinya melihat simptom galau, ketika saya sudah decide mengambil keputusan untuk menerima kesembuhan itu, sikap hati saya berubah. Ketika simptomnya makin menjadi pun saya tahu, pokoknya saya tahu saya sudah sembuh. Kesembuhan sudah saya terima. Dan janji Tuhan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Firman Tuhan, ya dan amin. Next. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu hari Tuhan Yesus sedang berjalan di pantai Genesaret. Kemudian Tuhan Yesus melihat ada 2 kapal, yang satunya kapal dari Simon Petrus. Yesus naik ke kapal Simon dan mengajar. Setelah selesai mengajar, Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ketika kita mendengar kisah ini biasanya kita berpikir, ya iyalah Yesus, pasti dia kan Allah, dia juga pasti dia tahu kapan supaya bisa mendapatkan ikan yang banyak. Sadarkah kita bahwa ketika di dunia itu Yesus itu 100% manusia juga. Yesus itu yang sulung di antara kita. Roma 8 ayat 29. Yesus itu yang sulung itu artinya dia memberi contoh teladan kepada kita bagaimana caranya kita beroperasi supaya kita bisa beroperasi seperti Yesus. Kita bisa beroperasi seperti ketika Adam masih di Taman Eden, segala sesuatu terpenuhi. Sebetulnya itu. Yesus tidak pernah berkata-kata kalau dia tidak mendengar Bapaknya berkata-kata. Dia tidak pernah melakukan sesuatu kalau dia tidak melihat Bapaknya melakukan sesuatu. Ini kan sebetulnya sama seperti Adam ketika di Taman Eden. Dia menerima download dari Roh Kudus. Dia memiliki discerning spirit sehingga dia tahu kapan mesti melakukan ABC. Melalui peristiwa ini Yesus itu menunjukkan bagaimana ketika seseorang beroperasi dengan hukum kerajaan Allah. Meskipun pada saat itu hari sudah terang, menurut natural orang itu menangkap ikan kalau hari masih gelap. Kalau terang itu ikannya enggak mau. Tetapi Tuhan Yesus memberikan contoh. Ketika kita mendengarkan tuntunan dari Roh Kudus,
Maka meskipun hari siang jala ditebarkan, Tuhan Yesus tahu persis mana tempat yang tepat, mana waktu yang tepat, karena dia mendapat download dari Bapa. Di situ begitu banyak ikan, bahkan mungkin ikannya yang berlomba-lomba masuk jalannya Petrus. Sedangkan Petrus beroperasi di alam natural dengan hukum natural, karena itu dia perlu bekerja keras sepanjang malam, gak dapat apa-apa pula. Sadarkah kita bahwa hidup kita ditentukan oleh mindset yang kita miliki? Ketika kita paham siapa identitas kita di dalam Kristus, kita tahu ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan, kita terus fokus kepada Tuhan, hidup nempel sama Tuhan, bukan kita mengejar berkat-berkat yang mengejar kita. Kebaikan-kebaikan itu akan terus-menerus menghampiri kita. Kepikir juga enggak, tahu-tahu dapat. Saya berkali-kali dapat hadiah dari bank-bank itu. Tahu juga enggak kalau ikut undian. Saya dapat mobil, dapat motor. Amsal 23 ayat 7 berkata, "For as he think in his heart, so is he." Seperti orang berpikir dalam dirinya, demikianlah ia. Tetapi kalau orang yang berpikir secara natural, ya namanya manusia, sekali-kali sakit itu wajar, takut itu manusiawi. Ya itulah yang terjadi dengan hidupmu. Tidak heran hidupmu kacau balau, karena itulah mindset yang kamu miliki. Next. Kesimpulan, you can believe beyond your actual knowledge. Kita tidak bisa mempercayai melampaui pengetahuan kita, pengetahuan akan firman dan pengenalan kita akan Tuhan. Hidup kita, kepercayaan kita, berkat yang bisa kita manifestasikan, semuanya itu berbanding lurus dengan pengenalan kita akan Tuhan dan pemahaman kita akan kebenaran firman-Nya. Karena itu, berpikirlah seperti Yesus, bertindaklah seperti Yesus, percayalah seperti Yesus, dan jadilah seperti Yesus. Karena kita ini ditentukan as He is, so are we in this world. Seperti Yesus kita ada di dunia ini. Lalu bagaimana supaya kita bisa seperti itu? Filemon 1 ayat 6 berkata, bahwa persekutuan imanmu menjadi efektif oleh pengakuan akan setiap hal yang baik yang ada di dalammu dalam Kristus. Kita mengakui jati diri kita di dalam Kristus supaya kita ingat terus. Kita punya pikiran Kristus, kita punya hikmat Kristus, kita memiliki darah Kristus yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Kita memiliki segala sesuatu yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan. Sebagai penutup, it is not about what you believe. It's about what you say and what you act on that shows what you believe. Quotes dari Morgan Dufresne. Ini bukan tentang apa yang Anda yakini. Ini tentang apa yang Anda katakan dan apa yang Anda lakukan, yang menunjukkan apa yang benar-benar Anda yakini. Siap praktek, Tuhan Yesus memberkati.